Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul klasifikasi kondisi korosif pipa industri menggunakan ethylene filter GLCM dan perbandingan metode KN, NSPM, dan Random Forest. Sebelum kita masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang telah berkontribusi pada proyek kali ini. Saya Muhammad Rizal Ifansha, kemudian ada Alim Butekadisa Irawan, dan juga Muhammad Bintang Wadatama. Kami dari kelompok 30. Pada daftar isi, kami memuat latar belakang deskripsi program, penjelasan dataset, tahapan pre-processing, analisis, serta kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang. Sistem perpipaan logam pada sektor industri memegang peran krusial sebagai jalur distribusi utama fluida, namun terus dihadapkan pada ancaman kerusakan akibat korosi lingkungan ekstrim. Jika tidak terdeteksi sejak dini kegagalan, struktur pipa dapat memicu kebocoran fatal, terhentinya proses downtime hingga kecelakaan dan terjadinya kerugian finansial yang besar. Namun metode monitoring konfigurasi secara manual oleh manusia terbukti kurang efisien karena bersifat subjektif, rentan terhadap faktor kelelahan atau human error. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sistem otomatisasi berbasis pengolahan citra digital dan machine learning untuk mengklasifikasikan kondisi permukaan pipa secara cepat, objektif, dan konsisten. Program ini merupakan sistem klasifikasi untuk mendeteksi kondisi permukaan pipa industri melalui analisis struktur citra, dan dilakukan melalui 3 versi percobaan pre-processing untuk menemukan akurasi terbaik dengan tahapan sebagai berikut: membaca citra, garis besar desain, pre-processing, estimated filter dengan CCM, klasifikasi dan operasi menggunakan random forest, SVM, dan KNN. Penelitian ini menggunakan data citra digital permukaan pipa industri. Dataset ini terbagi ke dalam 2 kelas, yaitu korosi dan normal, dengan total sampel berkisar antar 120 hingga 121 citra untuk masing-masing kelas. Dataset terdiri dari korosi dan normal. Yang pertama normal. Kelas ini memuat citra pipa besi yang berada dalam kondisi baik dan layak guna, di mana visualisasi permukaannya tampak bersih, mulus, bertekstur, homogen, serta bebas dari segala bentuk cacat, material, ataupun noda degradasi fisik. Kedua korosi, kelas ini memuat citra pipa yang mengalami degradasi akibat karat, ditandai dengan tekstur permukaan yang sangat kasar, bersisik, tidak beraturan, serta memiliki bercak noda kecoklatan yang kontras. Tahap pre-processing. Tadi kan kita sudah menyampaikan 3 percobaan. Sekarang percobaan 1 itu resize, grayscale, histogram, equalisasi. Percobaan kedua adalah percobaan pertama ditambahkan dengan sharpening. Pada percobaan ketiga, itu adalah percobaan kedua ditambahkan dengan Gaussian blur. Yang pertama, OS digunakan untuk operasi sistem file seperti membaca isi folder dataset. Selanjutnya ada CV2 yang gunanya itu untuk pemrosesan citra seperti membaca gambar, resize, dan konversi ke grayscale. Selanjutnya, Matplotlib Pyplot digunakan untuk visualisasi seperti menampilkan garis gambar dan confusion matrix. Selanjutnya, NumPy digunakan untuk operasi array dan komputasi matematis. Di perhitungan kernel Gaussian. Dan di sini ada Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel, terutama saat menyimpan hasil ekstraksi fitur ke CSF. Selanjutnya, train test split digunakan untuk membagi data menjadi dua, menjadi data latih dan data uji. Akurasi score dan classification report digunakan untuk mengevaluasi performa model. Selanjutnya ada Gracometrics dan Gracoprops digunakan untuk membangun matriks keokurensi dan mengambil fitur teksturnya. Selanjutnya entropi dari Skippy digunakan untuk menghitung salah satu fitur tekstur, yaitu entropi. Kemudian ada 3 algoritma klasifikasi yang dibandingkan dalam proyek ini, yaitu Random Forest Classifier, SFC untuk SVM, dan Knightboard Classifier untuk KNN. Selanjutnya diimpor kembali beberapa metrik evaluasi tambahan seperti Precision Score, Recall Score F1 Score, dan Confusion Matrix untuk menilai performa model secara lebih lengkap. Baik, langsung saja. Di sini ada looping first subfolder in os.listRegin yang membaca setiap subfolder sebagai label kelas, yaitu coordinate dan normal. Setiap file di dalamnya difilter berdasarkan ekstensi gambar yang valid. Lalu dibaca menggunakan cv.imread. Hasilnya disimpan ke 3 list data untuk menyimpan array gambarnya, labels untuk label kelasnya, dan file name untuk nama filenya. Total data yang berhasil dimuat adalah 241 gambar dari 2 kelas tersebut. Selanjutnya ada function pre-processing. Pada bagian ini, Kode mendefinisikan 3 tahap percobaan pre-processing yang dijalankan secara bertingkat. Yaitu untuk percobaan pertama, ada 2 function utama, yaitu resize grayscale yang melakukan CV resize untuk menyamakan ukuran gambar jadi 128 x 128 pixel. Lalu CVT color untuk mengubahnya jadi grayscale. Setelah itu ada histogram equalization grayscale yang memanggil CV equalisasi histogram untuk meratakan distribusi intensitas pixel. Kedua function ini digabung dalam satu function pembungkus bernama prepro. Untuk percobaan kedua,
Ditambahkan satu function lagi yaitu servant unsat manual. Di dalamnya kode membuat kernel Gaussian sendiri lewat Gaussian kernel, menghitung citra blur, menghitung conv 2D, yaitu konvolasi manual, lalu menerapkan rumus unsat masking. Citra asli ditambah strength dikali selisih citra asli dengan citra blur. Selanjutnya untuk percobaan ketiga. Untuk percobaan ketiga, ditambahkan function Gaussian blur manual yang strukturnya mirip dengan sharpening tadi. Hanya saja hasil akhirnya langsung dipakai sebagai citra blur. Yang dimana tujuannya itu untuk meredam noise pixel yang muncul setelah proses sharpening. Dan ini adalah hasil dari perbandingan ketiga percobaan tersebut. Yang dimana ini ada resize plus grayscale plus equalisasi. Ini yang menambahkan sharpening, dan selanjutnya ini yang menambahkan Gaussian blur. Selanjutnya, pada bagian ekstraksi fitur GLCM function GLCM atau image derajat membangun matriks koherensi menggunakan Gray matrix pada salah satu dari 4 sudut yaitu 0, 45, 90, atau 135 derajat. Lalu ada 7 function kecil seperti contrast, homogeneity, dissimilarity, ASM, energy, correlation, fit, dan entropy glam, yang masing-masing memanggil Gray coprops untuk mengambil satu jenis fitur dan matriks tersebut. Yang dimana proses ini dijalankan lewat looping for in range untuk setiap gambar di 4 sudut, sehingga totalnya menjadi 28 fitur per gambar dari 7 fitur dikali 4 sudut. Pada bagian ekstraksi CSF, seluruh list fitur tersebut digabung jadi satu dictionary, lalu dikonversi menjadi pd.data frame atau data tabel. Data frame ini terdiri dari 30 kolom, yaitu file name, label, dan 28 fitur GLCM terakhir. Data ini disimpan menggunakan df.2 CSF ke folder hasil ekstraksi, lalu dibawa ulang dengan pdread CSF. Untuk verifikasi file CSF, inilah yang nantinya digunakan sebagai data siap pakai untuk tahap fitur selection dan pelatihan model klasifikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur selection. Tata klasi fitur saya menggunakan metode baris korelasi untuk memberi fitur yang memiliki informasi yang sama. Sistem menghitung korelasi antar fitur GLCM, kemudian menggunakan threshold 0,9 untuk mendeteksi fitur yang sama berkorelasi. Jika terdapat dua fitur dengan korelasi di atas batas tersebut, satu fitur dihapus agar tidak terjadi redundansi. Hasilnya adalah dataset dengan jumlah fitur yang lebih sedikit, namun tetap memiliki informasi penting, yang kemudian divisualisasikan menggunakan heatmap sebelum digunakan pada proses pelatihan model. Ini adalah kodenya untuk memanggil fitur selection dan juga untuk memanggil heatmap-nya. Ini adalah contoh output heatmap ya pada percobaan kali ini. Kemudian kita masuk ke dalam splitting data. Nah, pada tahap ini dataset dibagi menjadi 20% data latih, 20% data uji menggunakan train test split. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk menguji performa model. Parameter random step 42 digunakan untuk pembagian data tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Ini ada random step 42. Kemudian normalisasi fitur. Pada tahap ini lakukan normalisasi data menggunakan metode Z-score agar seluruh fitur memiliki skala yang sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja model dan mencegah perbedaan rentang nilai antar fitur mempengaruhi proses klasifikasi. Ya, ini adalah kodenya. Kemudian kita masuk ke dalam modeling. Nah, pada tahap ini dibuat fungsi untuk menampilkan hasil evaluasi model, yaitu classification report, confusion matrix, dan akurasi. Selanjutnya ditentukan 3 algoritma klasifikasi yang akan dibandingkan, yaitu random forest, SVM, dan juga KNN. Ini adalah functionnya, sedangkan ini adalah kita definisi variabel untuk ketiga metode tersebut. Kemudian hasil modeling random forest. Nah, pada tahap ini model random forest dilatih menggunakan data latih, sedangkan proses pelatihan selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi pada data latih dan data uji. Nah, ini adalah kode untuk random forest-nya. Ini adalah output-nya. Kemudian ada SVM juga sama. Ini kodenya, output. Kemudian ada KNN, ini kodenya. Dan juga ini output-nya. Kita masuk ke dalam evaluasi confusion matrix. Nah, pada tahap ini dibuat fungsi untuk menampilkan confusion matrix dari setiap model. Kemudian hasil prediksi dari random forest, SVM, dan KNN divisualisasikan untuk melihat performa masing-masing model dalam mengklasifikasikan data uji secara lebih jelas. Ini adalah part confusion matrix-nya, sedangkan ini untuk memanggilnya. Ini adalah output pertanyaan ketiga. Ya, ada 3 tadi. Terus kita masuk ke dalam hasil klasifikasi. Nah, pada ini melakukan perbedaan performa model antara random forest, SVM, dan KNN berdasarkan metrik evaluasi pada akurasi, precision, recall, dan offset score pada data latih dan data uji.
Hasil perbandingan tersebut disimpan dalam bentuk data frame dan diekspor ke file CSV agar dapat digunakan untuk berkonsultasi untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Nah, inilah hasil klasifikasinya. Nah, selanjutnya untuk memanggil tabelnya. Inilah hasil dari kode tersebut. Oke, selanjutnya teman saya akan menyampaikan mengenai analisis dari output-output metode percobaan 1, 2, dan 3. Baik, setelah dilakukannya beberapa percobaan sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan analisis. Dari percobaan pertama, karena hanya dilakukan pipeline dasar, yaitu resize, grayscale, dan histogram equalisasi. Maka citra yang dihasilkan adalah citra grayscale dengan kontras yang cukup tinggi. Dari kontras yang cukup tinggi tersebut, maka kita bisa mendapatkan, maka dapat dilihat pada grafik heatmap-nya, pada kontras dengan dissimilarity itu mendapatkan angka 0,94, itu cukup tinggi karena mendekati 1. Dan juga pada homogeneity dan juga pada korelasi keseragaman pola sudut, yaitu homogeneity 0 dengan homogeneity 45, yaitu mendapatkan angka 0,91. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstraksi GLCM sendiri itu stabil dan tidak acak dalam menangkap struktur permukaan pipa. Lalu pada confusion matrixnya sendiri, pada KNN, SVM maupun random forest, data yang model itu dapat mengklasifikasi 22 data pada kelas 0 atau kelas normal dan menangkap 20 data pada kelas 1 atau kelas korosi dengan benar. Ini mengakibatkan percobaan 1 ini memiliki akurasi sekitar 85,71% yang sama rata antara random forest, SVM, dengan KNN. Pada percobaan kedua ini yaitu melanjutkan pada percobaan 1 tadi, setelahnya dilakukan sharpening. Karena dilakukan sharpening, maka citra yang dihasilkan adalah kontras tinggi dengan permukaan-permukaan yang cukup jelas terlihat. Maka jika kita melihat grafik heatmap-nya pada kontras, lalu dilihat pada homogeneity atau pada 0 derajat, pada homogeneity 45 pada 45 derajat itu mendapatkan angka 0,77. Ini mengakibatkan permukaan pipanya sendiri itu dipertegas sehingga selaras dengan menguatnya pola-pola sebaran pada arah diagonal 45 derajat. Jadi untuk kelas 0, model itu bisa mengklasifikasikannya tetap dengan 22 data dengan benar, tapi pada kelas 1 atau kelas korosi dia itu bisa mendapatkan tebakan dengan benar yaitu 21 sampai 22 data. Sehingga hasil akurasi yang didapatkan dari percobaan kedua ini sekitar 87,76%, bahkan di SVM-nya sendiri itu mendapatkan 89 sampai 7%. Lalu pada percobaan ketiga, kami melakukan Gaussian blur setelah melakukan percobaan kedua. Maka dapat lihat citra yang dihasilkan sendiri adalah citra berkontras tinggi, namun terlihat blur atau buram. Kita lihat pada grafik heatmap-nya sendiri, kita melihat angka pada korelasi homogeneity 135 dengan dissimilarity 0, yaitu mendapatkan angka negatif 0,65. Nah, korelasi ini menunjukkan bahwa smoothing yang dilakukan atau smoothing pada Gaussian blur ini menyebabkan gambar-gambarnya atau citranya itu menjadi samar, sehingga dia itu menghapus detail-detail tekstur pada permukaan pipanya sendiri, terutama pada yang berkarat, karena secara realnya dia pasti lebih bertekstur. Jadi bisa dilihat pada confusion matrix sendiri, model itu meningkat, bisa menebak lebih banyak data pada kelas 0, yaitu kelas normal, daripada kelas yang korosi. Justru dia itu menurun yang awalnya dari 21 sampai 22, sekarang hanya bisa menebak di kelas korosi 19 sampai 21 data saja. Maka ini menyebabkan akurasinya itu menurun. Sebenarnya tetap stabil dari 89,79%, apalagi yang SVM-nya, namun yang turun itu di KNN-nya, yaitu menjadi 85,71%. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil akhir kesimpulan dari proyek kami. Yang dimana pre-processing bertahap pada percobaan 3, mulai dari resize, grayscale, equalisasi, sharpening, hingga Gaussian blur, terbukti efektif menonjolkan tekstur karat, sekaligus menjaga fitur tetap stabil dari noise. Ekstraksi fitur GLCM pada tempat sudut arah menghasilkan 28 fitur yang cukup representatif untuk membedakan kelas correlate dan normal setelah melalui fitur selection. Dari 3 model yang diuji, SVM menunjukkan performa paling stabil dengan akurasi uji 89,79%, dan selisih kecil terhadap akurasi latih menandakan generalisasi yang baik. Random forest sedikit overfitting karena akurasi latihnya mencapai 100%. Sementara KNN menunjukkan performa paling rendah dengan akurasi uji 85,71%. Secara keseluruhan, kombinasi GLCM dengan pre-processing bertahap mampu mengklasifikasikan kondisi pipa dengan akurasi yang baik, dan SVM menjadi model terbaik dalam eksperimen ini. Sekian dari presentasi kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.